A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa 'alamu anna ahsanal hadisi kitabullah khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa bisanadinal muttasil al-imam al-muhaddisin al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum biddarini amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi laqala an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur waj'al baina adzanika wa iqamatika miqdara ma yafrugul akilu min aklihi aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-hadits rawahu Tirmidzi wa dha'afahu. Wa bihi qala wa lahu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'adhdhinu illa mutawaddi'un aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa dha'afahu aidan. Wa bihi qala wa lahu an Ziyad bin al-Harits radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man adzana fahuwa yuqimu aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa dha'afahu aidan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Syukran. Para muallimin, para asatid, para hujaj, bapak-bapak, ibu hadirin dan hadirat, serta para pendengar Radio Karya Bersama yang insya Allah sama-sama dihormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Sanusi, Ketua Masjid Jami' Riyadil Abidin, para sepuh, bini sepuh, di antara yang hadir Al-Mukarram Pak Haji Mursali, dan para remaja yang kami cintai tanpa kecuali yang kami sayangi. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita dapat hadir di tempat yang mulia ini. Semoga kehadiran kita senantiasa di bawah naungan ridhonya dan dikaruniai kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bahasan kita masih sekitar masalah adzan dan iqamah. Wabillahi qala an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur waja'al baina adanika wa iqamatika miqdara ma yafragu al-akilu min aklihi. Al-hadisa rawahu Tirmidzi wa dha'afahu aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, idza adzanta ya Bilal, apabila kamu adzan, fatarassal, maka lambat-lambat dari kalimat ke kalimat. Artinya bitartil. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dan selanjutnya begitu. Itu namanya tartil. Ya, jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammadar Rasulullah. Hayyalah shalah, hayyalah shalah, hayyalah falah, hayyalah falah. Jangan begitu. Itu namanya orang sambil adzan mengambil gaji. Gitu, ya. Jadi bitartil ai tarosal gitu. Jadi pelan-pelan, lambat-lambat gitu. Wa idza aqamta, akan tapi kalau kamu iqamah itu iqamah pahdur, lambat-lambat. Cepat-cepat pahdur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalah shalah, hayyalah falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jangan kayak adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, jangan begitu iqamah. Jadi dia lebih cepat daripada adzan gitu. Waj'al, dan jadikan atau adakan baina adzanika, antara adzanmu, wa iqamatika, dan iqamahmu, antara adzan dengan iqamah itu miqdara ma yapragul akilu min aklihi. Kira-kira selesainya orang yang makan itu dari makannya. Nah, kalau makannya sebakul, ya ini. Jadi makan yang disunahkan itu yang pertama, jangan makan kalau belum lapar. Berhenti sebelum kenyang. Ini standarnya. Bukan yang makannya kita makan terus habis makan ngerokok 3 batang gini baru komat. Wah, itu sih gitu. Jadi ya kira-kira begitu. Kita makan seding gitu. Ya kalau makannya nasi di sederhana, masakan Padang, kayak apa nasinya banyaknya. Ya, gitu. Jangan nasinya orang Sindang, jangan gitu. Itu. Kelamaan al-adisa, artinya makan dan minum sekedarnya itu. Nah, itu jarak lamanya. Ya. Makanya kalau di Madinah itu, apalagi musim haji, itu kita bisa makan 3 kali itu baru komat. Iya, kita bisa sholat sunat berkali-kali itu ya, adzan itu. Apalagi adzan subuh sama tidur tuh, lama nungguin itu, ya itu. Ya. Memang kalau subuh sih memang disunahkan agak dilamakan tuh, ya, agak sampai agak terang supaya yang jauh-jauh buru berjamaah. Karena orang yang rajin berjamaah sholat subuh ini itu termasuk nanti itu ada 7 kelompok manusia yang akan mendapat pertolongan Allah di hari kiamat. Itu diantaranya orang yang sholat di masjid berjamaah. Musallin, orang yang sholat aipil masjidi, di masjid. Apalagi kalau subuh, masya Allah, luar biasa itu. Ya, ini kita kan enggak gitu. Cuman yang kita sembahyang di masjid maghrib sama isya aja. Itu juga kalau keburu. Nah itu dia itu. Kalau keburu, bukan jadi rutin, bukan kita perhatiin. Oleh karena itu ya bukan berarti harus di masjid sini aja, di mana aja yang lebih dekat dari kita, maghrib gitu ya. Dan jangan sampai menghilangkan waktu. Saya tadi kalau
kalau diambil sahnya udah sah saya sholat, saya pakai wudhu. Ya, sholat darurat, macetnya luar biasa. Dari keluar rumah, dari jalan Lenteng Agung Raya itu jalan udah begini. Ya Allah, ini kapan sampainya? Padahal saya berangkat jam 5:30 kurang. Gitu, 5:30 kurang. Itu. Sampai sini alhamdulillah agak lancaran dikit tuh. Gitu. Hampir saya nggak pakai rem tuh. Hampir mau keliwatan tadi. Mau keliwatan. Iya, makanya beloknya kencang banget. Mohon maaf, bukan ngebut tuh. Saya keliwatan mau keliwatan. Loh, iya ini udah sampai saya bang itu. Nah, oleh karena itu saya ada karena waktu masih ada. Ulangin. Kenapa? Sebab meninggalkan sholat 1 rakaat 1 waktu ini. Ya Allah, fawailul lil musallin. Dianggap lalai kita. Kalau meninggalkan benar-benar itu bukan wail nerakanya, lebih dalam lagi, sakor namanya. Masalah kakak pisakor. Apa yang sebabkan kamu sampai nongkrong di neraka sakor? Walam nakum minal musholin. Karena kami bukan orang yang suka mengerjakan sholat, meninggalkan sholat. Itu nerakanya lain. Nerakanya lain gitu. Nah kan di neraka kan ada kelas-kelasnya juga. Ada kelasnya. Di masjid ada kelasnya. Saf yang pertama itu nilainya paling tinggi daripada saf yang kedua. Saf yang kedua itu nilainya paling tinggi daripada saf yang ketiga. Andai kata ada orang tahu nilai saf yang pertama ini, itu biar merangkang di jalan dari rumahnya mengambil saf yang pertama. Untung banyakan yang kagak ngerti. Jadi kagak pada berantem di saf yang pertama. Subhanallah. Itu sengaja itu dirahasiakan oleh Allah. Pokoknya yang cakep-cakep di dunia ini, yang bakal di akhirnya cakep itu kelasnya tinggi, itu dirahasiakan semuanya. Yang gitu-gitu tuh, ya Allah, dianggap sunnah ya. Kita kadang-kadang ogah-ogahan di depan. Iya, gitu. Ada juga orang itu kalau yang mau di depan, yang rapi-rapi, jangan yang pakai kaos tengkorak di depan. Itu sholatnya sah, tapi makruh. Orang yang di belakang gitu kaget. Nah kalau dia nggak khusyuk, bisa nggak sah sholatnya itu, mengganggu orang. Yang rapi-rapi, iya, yang rapi-rapi di depan. Kalau ini kelas pip, ya pip banget gitu. Nah. Di juga neraka yang calon-calon duduk di neraka, dia ada kelasnya juga. Di bioskop itu kan ada kelas 1 pip juga, ada kelas-kelasnya juga. Ya memang bersana nanti ada wail, ada sakor, ada jahanam, ada sair, ada kelas-kelasnya tuh. Itu tinggal pilih aja, Allah udah siapkan. Di sorga gitu juga ada jannatul ma'wa, ada jannatul firdaus, jannatul na'im. Tinggal pilih, udah disiapin tuh. Tinggal pilih kita. Nah ini, jadi di antaranya adzan ini juga mempunyai pahala yang besar, pahala itu. Wabillahi qala walahu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'adzinu illa mutawaddiun. Ini sunnahnya. Ya, sebetulnya kan likulin nahyin itu wujub. Setiap yang dilarang wajib kita tinggalin kan. Ini perintah. Janganlah ia seorang itu adzan illa mutawaddi, kecuali dia dalam keadaan wudu. Tuh. Ya. Ada dua pendapat. Ini disunahkan. Tapi kalau iqomah wajib. Masa habis qomat lari wudu. Nah, kalau yang adzan itu sunnah tuh. Allahu Akbar. Dia lupa. Iya, tadi belum wudu. Udah bisa aja dipergi. Orang belum pada datang. Nah, kalau iqomah nggak boleh kalau yang nggak punya wudu, harus yang punya wudu lagi iqomah. Supaya apa? Supaya jangan di iqomah jangan dia kabur. Masa dia habis qomat kabur? Ya, bisa orang ikut kabur. Gitu ya. Jadi janganlah seorang itu adzan kecuali dalam keadaan dia berwudu.
rapi. Ini kan semua kalimat-kalimat yang luar biasa yang diucapkan itu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menurut Imam At-Tirmidzi hadis ini dhaif. Ya, gitu ya, makanya ya kalau boleh sah saja, hanya makruh gitu. Makruh nggak punya wudu. Wabilai qala walahu an Ziyad bin Haris radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man adzana fahuwa muqimun. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ziyad bin Haris, yaitu siapa orang yang adzan dialah yang iqamah. Dia yang adzan, dia yang iqamah. Ini juga dilemahkan. Kenapa? Sebab nanti ada hadis yang menerangkan bahwa adzan itu hak si muadzin, iqamah itu hak si imam. Makanya kalau tata krama ini, akhlak ini, yang mau iqamat itu tunggu isyarat imam. Kalau kata imam, qomat. Gitu. Kalau kita kan kagak. Kalau perlu main duluan. Kadang-kadang bareng di qomat berdua. Yang satu Allah, dia malu, dia diam. Itu juga nggak bagus. Itulah disuruh harus taat sama pimpinan. Gitu. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah, taqillah, bertakwa kepada Allah wa rasulahu, dan kepada rasulnya. Dan juga nanti diperintahkan kita pada bertakwa, taat artinya kepada si pemimpin. Ini kita ini udah rusak-rusakan tata kehidupan kita ini karena udah merasa nggak punya pemimpin. Padahal pemimpin kita ada, cuman kita merasa nggak punya pemimpin. Coba dulu itu orang mau ajatan, mau apa yang pakai tahlilan, itu pertama nanya ke imam masjid. Ini saya mau ada acara tahlilan nih besok malam, ada ini nggak ya, ada waktu? Oh jangan dah besok malam. Ini besok malam tuh udah ada yang undang duluan. Ntar gua nggak datang ke rumah lu nggak enak. Lu kata gini-gini. Gitu, gua datang, yang di sana ada duluan ngundang. Tuh. Kan gitu. Dulu kan gitu, kalau sekarang kagak. Gitu. Katanya nggak sempet, ya nggak apa, ustadz banyak. Begitu pakai ngambek. Ya kalau di PL nggak ada. Lenteng Agung sebelah sini itu banyak yang begitu. Pakai ngambek, biarin ustadz yang lain ada, masih ada. Gitu, murahan lagi, pakai murahan. Yang murahan kan nggak enak. Iya kan? Udah kagak komplit itu. Kama qala Rasulullah sallallahu. Hadirin yang berbahagia dan para pendengar radio RKM yang berbahagia. Wabilai qala wali Abi Dauda min hadisin Abdullah bin Zaid annahu qala ana ra'aituhu yakni al-adzan wa ana kuntu uriduhu qala fa'akim anta, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Daud yang hadisnya dari Abdullah bin Zaid bahwasanya beliau berkata ana ra'aituhu, saya melihatnya, artinya adzan fil manam, artinya Abdullah bin Zaid ini yang pertama kali ngimpi diperintahkan kalimat adzan. Jadi ana ra'aituhu, saya melihatnya, melihat adzan itu apa? Fil manam, di dalam mimpi dulu tuh. Sebelum ada syariat diperintahkan adzan itu kan Rasulullah begitu musyawarah nggak ketemu, ada yang bilang pakai lonceng, ada yang bilang pakai bakar api, nyalain api gitu. Rasulullah nggak menjawab, tawakuf, tunggu besok. Malamnya banyak yang pada ngimpi, di antaranya Abdullah bin Zaid. Dia ngimpi bahwa ada seorang lagi muter-muter baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar selanjutnya. Itu kalimat itu. Nah ini menunjukkan nanti kalau tanda waktu masuk sholat itu bacaannya gitu ya. Itu dia yang lihat.
Nah biasanya kita ini kalau kita yang nemuin, kita yang nemuin itu masalah, pengennya kita yang ngerjain, gitu. Pengennya kita yang ngerjain, gitu. Nah itu ada yakni al-adan. Ini bukan hadis ini, yaitu diterangkan oleh rawi yang dimaksud ana ra'aituhu, melihatnya itu yakni al-adan. Yang saya lihat itu kalimat adan pada waktu dalam mimpi. Wa ana kuntu uriduhu, dan saya sebetulnya itu kepengen yang adan itu. Ya, yang adan itu. Saya pengen ini. Qala, maka apa namanya? Udah adan ya. Datangnya sih telat, adan udah tuh. Maka berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak Akim anta. Maka yang komatnya kamu, yang adannya Bilal. Kenapa itu? Bilal yang adannya karena suaranya lebih keras. Abdullah bin Zaid bagus juga suaranya, tapi pelan lembut. Jangan yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan begitu ada. Jadi yang ada tuh Allahu Akbar gitu. Ya, apalagi seperti ini, seperti adzan yang kedua Bilal mau naik waktu sholat Jumat. Saya setuju tuh di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Jangan lama, jadi kita nungguin di situ bisa ngantuk gitu. Jadi lebih cepat itu, tapi lebih keras. Kenapa? Menunjukkan bahwa sholat Jumat sudah dimulai. Kenapa? Karena dengan khutbah itu Jumat sudah dimulai. Jangan berlehak-lehak lagi jalan. Jangan kelemprang. Saya lihat yang kadang-kadang udah khotib berbicara, itu masih ada kleang, kayak ogah-ogahan masuk ke masjid. Kayak ogeng-ogengan gitu. Kalau orang sini kan bilang ogeng ya. Iya, kayak ogeng-ogengan masuk ke masjid gitu. Iya, itu masuk. Kenapa? Karena udah mulain tuh. Makanya ada dua pendapat. Kalau imam udah khutbah, itu ada yang berpendapat lebih baik duduk mendirikan khutbah daripada sholat. Ada yang berkata juga nggak apa-apa asal sholatnya dipercepat. Artinya yang perdu aja Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, waladolin, Allahu Akbar. Tapi Subhana Rabbiyal Azimi tetap 3 kali, Subhana Rabbiyal A'la tetap tiga kali supaya biar cepat, tetapi tumak ninanya cukup. Ya, sebab tumak nina itu termasuk rukun. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh sampai gitu. Itu pernah ada yang sholat begitu, Rasulullah panggil lagi sini. Sholat lagi. Ente belum sholat tadi. Duh, sholat lagi. Begitu juga cepat banget. Datang lagi sini. Sholat lagi. Ya Rasulullah saya nggak bisa yang benar. Tumak nina, pakai tumak nina sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar gitu. Jangan kadang-kadang tumak nina cuma asal untuk tidaknya cuma sekedar diri, dengkulnya bulan lempeng. Begitu. Takut nanti kalau dia bisulan bener-bener nggak baik-baik kan repot. Gitu ya. Kenapa? Sebab ini sholat bagaimanapun juga kita harus kontrol. Apalagi kita semakin tua kemari semakin kurang. Jadi dikontrol. Kalau sudah kurang itu karena syariat, karena udur syar'i, nggak apa-apa. Karena emang udah pinggangnya nggak bisa lempeng. Kalau lempeng malah kejengkang, ya itu cukup sih, dia bisa begitu aja. Amin Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Sujud gitu juga. Jangan asal kayak bola bekel jatuh, jangan balik lagi. Jadi pek gitu ya. Nih itu namanya sholat yang
benar yang perlu kita periksa terus. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena adzan udah hadis, masih berapa lagi nih? 1, 2, 3 lagi. 3. Kalau baca cepet sih habis ini. Ya cepetin aja lah habisin. Wa bilai qala Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallam al muadzinu amlaku bil adzan wal imamu amlaku bil iqamah. Tuh, ya. Jadi di sini tadi apa namanya? Dia yang adzan, dia yang qomat. Sekarang ini ada hadis lagi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda al muadzin amlaku bil adzan. Yang adzan itu, muadzin itu dia yang lebih berhak memiliki adzan. Artinya yang sudah ditunjuk jadi muadzin dia yang adzan. Jadi jangan yang belum tunjuk jangan duluin dulu sebelum dia. Gitu. Itu namanya cara hidup yang baik. Kalau udah di sini dia biasa adzan, sini saya maghrib, dia udah ada. Kita juga pengen adzan juga, udah pengen banget dari rumah. Udah niat pengen adzan. Itu dia jangan dulu. Kecuali diizinkan, ente aja lah ente, anda lagi nggak enak badan nih, gitu. Nah itu boleh. Wal imamu amlaku bil iqamah. Adapun si imam itu dialah yang memiliki iqamah. Jadi bilang, ayo qomat, dia qomat. Bukan berarti dia harus qomat. Kalau di sini sih nggak. Kalau di Arab ini itu imam muadzin itu selama dia bertugas, nggak ganti-ganti. Di masjid kecuali di itu di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu memang ada rollingnya, ada sip-sipannya, yang zuhur sampai asar si fulan, entar maghrib sampai isya si ano gitu, entar subuhnya si ano, imamnya si ano, nggak ada setel-setelannya itu, jadi nggak ada yang main duluan gitu. Nah kalau kita kan kagak ini open manajemen masjid kita. Siapa yang datang dia adzan gitu. Ya, si muadzin udah terbirit-birit jalan dari rumahnya. Udah ngoncok aja. Sampai sini udah ada yang adzan, dia lemes. Gitu. Lemes dia. Padahal kan mestinya syukur juga, alhamdulillah udah ada yang nalangin. Kan di atas tetap bakal dia. Ya itu ya. Ya tapi emang itulah kita yang tua menyayangin yang muda menghormati yang tua. Emang diajarin begitu sama Rasulullah supaya hidup enak gitu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian an Anasin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu du'a'u bainal adzan wal iqamah. Di kita ini banyak saatul ijabah. Kalau tempat ijabah kita jarang. Kalau di Mekah itu ada tempat yang ijabah mustajab, di Mu'tazam, di sumur Zam-Zam, di Sa'i, di waktu di Tawaf, ya, di Hijr Ismail, di di Makom Ibrahim, dan di Arafah, di Mina, di tempat melontar, itu tempat-tempat yang mustajab kalau kita berdoa. Di kita nggak ada waktu yang banyak di kita nih. Waktu diantaranya yaitu waktu antara adzan dengan iqamah. Makanya itu kita kalau begitu si khotib udah selesai aqimis shalah, ini bulan ini kita berdoa walaupun pendek. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum iqamat itu luar biasa itu. Tidak ada yang menghalangi tuh doa kecuali perkabulan. Tuh, ya, itu rahasia itu yang harus kita cari itu. Atau habis adzan kita berdoa. Kan habis adzan sebelum qomat tuh kita berdoa juga. Gitu. Nah, sebelum qomatnya adzan itu adzan sebelum qomat, setelah adzan yaitu kalau lagi khutbah. Nah, makanya setelah lagi khutbah jangan berdoa, nanti ada doa dari khotib. Kita aminin tuh, jangan gak diaminin. Jangan ogah-ogahan. Gua kalau yang ini gue segan banget nih doa. Yang begitu. Jangan pakai pilih-pilih siapa saja khotibnya, kalau lagi berdoa kita aminkan benar-benar karena itu mustajab.
Gitu ya. Jangan kita lihat yang ngomongnya, jangan baca doanya. Kita lihat masaknya dan doanya. Doanya itu. Al-kama qala Rasulullah SAW. Nah ini la yuraddu doa, tidak akan ditolak itu doa bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Ini kita jadikan momen yang luar biasa ini. Al-kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu qala man qala hina yasma'ud nida, orang yang mengucapkan tatkala ia mendengarkan adzan itu ya, dia ikutin tuh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, ikutin terus dengan kemudian dia membaca doa Allahumma rabbah hadid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadal wasilatal wal fadilah wa ba'as maqamam mahmudal ladzi wa'atta. Tuh, di situ sampai situ. Kita boleh tambahkan innaka latuh lipul mi'ad. Boleh itu ya. Saya itu atau kita tambahin rabbing pilli walidayya, rabbing pilli walidayya, rabbing pilli walidayya, warhamu kama rabbayani shaghira. Boleh itu ya. Siapa orang ini yang mengucapkan Allahumma rabbah hadid da'wati tamah, ya Allah yang mengatur, yang menjadi robnya daripada panggilan ini. Dakwah itu seruan. Itu ya Allahu akbar Allahu akbar. Adzan itu artinya panggilan. Ya Allah yang mengatur panggilan ini. Jadi yang mengatur kalimat-kalimat panggilan itu kan Allah lewat mimpinya para sahabat itu, bukan Rasulullah. Lihat dengan rohnya. Itu namanya ru'yatus sholihah, mimpi yang baik. Itu orang, kalau orang soleh itu dapat mimpinya banyak, mimpi baik. Kita mimpi dikasih amalan sama seorang, minta dalam mimpi, ini nanti nih lu baca ini setiap ini, itu amalkan. Itu namanya ru'yatus sholihah. Sama aja dijazain sama guru hidup itu. Gitu. Ya Allah yang mengatur daripada seruan ini, panggilan ini, at-tamah yang sempurna. Ini panggilan yang gak ada lagi, panggilan yang paling sempurna daripada adzan ini, gak ada lagi gitu ya. Wassalatil qa'imah gitu ya. Dan sholat yang akan didirikan ini kan iqamat akan didirikan tuh ya. Dengan adzan itu akan didirikan sholat, dan sholat yang akan didirikan ini ya Allah, kan mendirikan sholat saja itu kita lagi adzan, kita nungguin apa tuh lagi adzan, nungguin mau sholat. Itu orang lagi nungguin adzan tuh lagi mau sholat. Makanya kan ada orang kalau lagi adzan itu dia nggak duduk dulu, didiri aja. Ada yang bilang diri aja, duduk aja nggak apa sih. Lah orang yang diri dia yang kesel. Kan ada yang begitu tuh, bid'ah dia katanya. Apa-apa aja bid'ah. Makan ketupat bid'ah. Nabi gak pernah makan ketupat. Dia beli pagi-pagi. Itu puasa kagak. Pagi-pagi beli kulit ketupat mau lebaran. Padahal dia ngomong bid'ah mulu. Nah itu makan bid'ah duluan dia. Beli kulit ketupat. Gitu ya. Nah ini gitu juga. Jadi apanya berdiri. Kenapa? Kita mau nungguin sholat. Sholat apa ini? Apakah itu sholatnya wajib? Apakah itu sholatnya sunnah, qobliyah, atau tahiyatil masjid? Tungguin. Ada yang bilang bagaimana kalau ada orang lagi adzan, kita datang ke masjid, sholat tahiyatil masjid dulu, apa nungguin adzan? Tinggal pilih, kedua-duanya ada kebaikan, tinggal pilih aja. Kalau lu sholat tahiyatil masjid pada atau lagi adzan, ente ketinggalan kebaikan dari adzan. Kan tadi suruh dengerin, ikutin. Dapat pahala tahiyatul masjid, tapi ketinggalan atau kalau kita nungguin adzan, ikutin adzan, setelah adzan kita baca doa ini, kemudian kita salat tahiyatul masjid, dua-duanya kita rampas. Tuh, mau dapat atau mau dapat dua? Dia bilang bid'ah juga, tuh kan, mengdasar congean mau diapain? Gitu. Ya, wassalatil qa'imah, salat yang akan dirikan ini ya Allah, berikan saya ini. Kenapa? Karena intizarus shalah as-shalah. Menunggu waktu salat sudah salat pahalanya. Jadi kita nunggu tuh habis lagi adzan kita tungguin, kita mau salat. Itu kan nungguin mau salat tuh. Maka nungguinnya itu sudah dapat pahala salat.
Belum tentu yang sholat dapat pahala. Enakan mana? Kagak sholat tapi dapat pahala sholat. Kebanding sholat nggak dapat pahala sholat. Mohon mana? Kita ini harus cerdik, harus cermat, harus pinter dalam hidup ini. Makanya orang makin pinter, makin banyak hasilnya di dunia ini. Dia makin pinter, gajinya makin gede. Nggak sekolah sama yang sekolah, beda gajinya. Dia macul sehari itu 10.000. Segulakan dia macul 10.000 sehari. Ada yang 8 jam kerjanya 3 juta. 8 jam 3 juta. Itu kadang-kadang gak kerja di begini aja, ngadepin komputer. Tiga juta. Saya punya kawan, dia kerja di perusahaan asuransi. Sekarang katanya lagi butuh 2 orang. Satu sekretaris, satu administrasi apa gimana nggak tahu. 2 itu. Saya udah kirim anak santri saya yang sekarang masih kuliah, kagak lulus di tesnya. Komputer, jadi sudah ahli program. Gajinya tawar menawar, bayangin coba. Berapa minta digaji? Ditanya begitu. Minta gaji dikit malah disuruh pulang, bayangin coba. Ya saya 3 juta juga cukup, suruh pulang. Berarti geblek. Kenapa geblek? Karena duit itu menggambarkan apa tuh? Kualitas barang. Sekarang ini gelas ini 1 juta. Sama 1 gelas lagi cuma 500. Cakepan mana tuh gelas? Cakepan yang 1 juta. Disuruh pulang. Kenapa? Karena biasanya di sini nih paling murah orang minta digaji 8 sampai 10 juta sebulan. Saya dulu heran, apa iya ada orang dapat gaji sampai 12 juta, 25 juta. Saya punya kawan kerja di perusahaan asing, gajinya itu 45 juta sebulan. Dibagi saya 10% setiap gajian. Bakal pesantren. Bilang waktu dia dipanggil, waktu dia mau dites, datang ke rumah. Pak Kiai, saya mau dites. Doain biar saya lulus. Di perusahaan Jepang kalau nggak salah. Nggak tahu di apa, di perminyakan apa di mana. Pokoknya yang sering nongkrong di tengah laut katanya. Ya perminyakan. Iya gitu. Minta doain. Lulus. Nah itu sampai sekarang diingat. Tiap bulan 10% bakal pesantren. Lumayan kan. Dari 45 kali 10%-nya berapa duit? Sedang itu anak-anak, makanya alhamdulillah. Makan anak-anak makan. Yang gak bayar makan. Yang bayar makan. Kenapa? Ada yang bayarin. Itu. Nah inilah mudah-mudahan. Nah ini doa, diantaranya doa yang luar biasa. Ati Muhammad al-wasilatul fadilah. Maka berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini derajat yang tinggi. Rasulullah kan derajatnya udah paling tinggi selain Allah. Selain Allah yang punya derajat paling tinggi yang namanya makhluk Nabi Muhammad. Nggak ada lagi. Jangan macam-macam kita. Nah sekarang kita mintain lagi biar tinggi. Kalau doa kepada Nabi itu ibarat kita ini naruhin air yang udah penuh. Kitanya di bawahnya. Kita isiin aja, kita di bawah. Yang kebasahan siapa? Jadi kita yang dapat. Jadi kita baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kan doa juga untuk beliau. Itu tublaknya ke kita. Sama aja kita senter itu nyorot ke sana ke kaca. Yang kena terangnya siapa? Kita. Balik. Tuh, ya, luar biasa gitu.
Kemudian wab'ashu maqamam mahmuda. Gitu. Maka apa namanya itu? Utuslah dia. Sampaikanlah dia. Taruhlah dia itu maqamam mahmuda di tempat yang terpuji gitu. Alladzi wa'atahu, sebagaimana engkau telah janjikan kepadanya. Gitu. Wa rafa'na laka dzikra. Dia janji Allah sama Nabi Muhammad SAW. Kita tambahin lagi. Ya maka kita namanya itu nanti bakal dapat syafaat. Kapan dapatnya? Nanti. Sekarang walaupun dapat juga dikit, nggak muat kita taruh di rumah kita. Andai kata satu selawat kita taruh tuh pahalanya di rumah kagak muat. Kesian, cecek nggak dapat tempat di rumah kita. Pahala selawat. Kenapa? Orang satu selawat kita baca, Allah berselawat 10 kali kepada kita. Nah kalau kita sholat di rumah, selawat berapa kali tuh? Masya Allah, nah, banyak. Kita berdoa lagi, baca selawat, itu penuh di rumah kita, nggak muat. Makanya nanti dikasihnya di sana, gitu. Kenapa? Paling kecil nanti orang yang paling miskin di surga itu punya halaman rumahnya sedunia ini paling miskin. Di Pela kita punya 100 meter, udah begini kita. Apalagi punya 2000 meter. Bapak Haji Mursali punya berapa meter di sini? Masih ada nggak 5000 lebih dia? Elah, bisa begini ya Pak Sultan. Nah semeternya berapa duit sekarang di sini? Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini aja dulu. Nanti ini. Nah, itulah orang yang baca doa ini mendapat syafaat nanti di akhirat. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah nanti babu surutus sholat. Nanti insya Allah kita akan sampai ke bab syarat-syaratnya sholat. Hadirin dan para pendengar radio RKB di mana saja berada, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan radio ini terus berkumandang di udara dalam rangka berdakwah Islamiyah. Dan mudah-mudahan banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah lewat radio kita ini. Al-Adiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa ala sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan muttaqina imama. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر